Penting ketiga, selain kemampuan mengolah terus berekspresi, dia juga literasi itu menjadi sarana untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini AI ini sebenarnya dari zaman kapan sih? Ternyata dari tahun 1950 loh. Masuk era 2000-an, ini agak terjadi kekendoran dalam dunia musik. Ternyata syair yang mereka buat itu tidak seperti membumi. Itu aspek yang menggerakkan secara sosial, yang menggerakkan juga alam ini juga ditaklukkan wanita yang semacam itulah, perkayaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kawan-kawan sekalian. Saya perkenalkan, saya sendiri Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute. Di sebelah kiri saya ini Mbak Pori Sunarko, yang nanti akan memotori satu acara tanggal 24 Oktober Kamis depan. Nah, yang di sebelahnya lagi itu Mas Halim, itu di Global Future Institute kebetulan menangani bidang kajian budaya lokal dan kearifan lokal dan budaya Nusantara. Nah, yang terakhir adalah Mas Hari Samputra Agus yang kebetulan adalah penggagas dari acara dalam rangka Global Future Institute ulang tahun yang ke-17 ya, yang sebetulnya udah berlangsung 11 Oktober yang lalu, tapi ini masih dalam rangka sampai pertengahan November nanti. Nah, itu Mas Hari Samputra Agus di Global Future Institute adalah Direktur Pendidikan dan Pelatihan ya. Kebetulan concern di bidang yang nanti kita akan bahas bersama hari Kamis depan itu, yaitu yang namanya telisik ya Mas Hari ya. Jadi teknologi, literasi, dan musik, tapi ini musik tidak hanya dalam lingkup yang sempit ya, tapi juga seni budaya pada umumnya. Nah, kenapa kita mau mengadakan seminar kecil-kecilan nanti tanggal 24 Oktober di Global Future Institute? Itu mencoba merangkai kaitan teknologi, literasi, dan musik atau seni budaya itu. Nah, kenapa ini penting? Mungkin kuncinya justru di tengah itu ya, Mas Hari ya, di literasi. Karena apa? Mas Hari sering menyinggung berkali-kali tentang pentingnya peradaban bangsa. Nah, kalau peradaban itu, kalau diibaratkan dia itu dapur. Jadi tempat olah-mengolah, masak-memasak dari yang bahan mentah jadi sesuatu yang menghasilkan produksi yang kebetulan nanti kemudian jadi jadi entah barang atau jasa yang kemudian bermanfaat buat orang banyak, bisa dari seni budaya itu sendiri, dari industri, dari teknologi, dari ekonomi, bahkan juga industri. Itu ibaratnya kalau peradaban itu kan dapur, atau kalau ibarat di kemaritiman, peradaban itu bukan pelabuhan tapi perjalanan berlayar dia. Jadi kalau di pelabuhan berarti kan udah berhenti. Nah, pelabuhan atau yang setelah barang itu jadi berproses jadi bentuk produk. Nah, itu kebudayaan sajiannya. Jadi kalau masak bagaimana tumis jengkol atau misalnya sayur mayur tiba-tiba jadi sayur lodeh atau sop, itu kan di dapur. Itu peradaban, jadi proses dia. Tapi begitu jadi disajikan entah di keluarga, di pesta, itu udah menyangkut kebudayaan, itu berarti sajiannya makanan. Nah, di mana pentingnya literasi? Kalau tadi Mas Hari singgung pentingnya peradaban bangsa, di literasi itu kenapa jadi penting dalam aspek telisik tadi, tiga tadi yang teknologi, literasi, dan musik atau seni budaya. Literasi itu adalah pertama memang betul, jadi soal kemampuan menyerap dan mengunyah bacaan, apa yang kita baca atau yang kita dengar, entah dari guru, dari orang yang lebih pintar dari kita, yang lebih senior, jadi pengetahuan, jadi wawasan, itu melalui itu berarti kemampuan literasinya jalan, bagus gitu.
Tapi juga dalam sisi lain dia harus mampu mengekspresikan entah dalam bentuk ucapan, pikiran yang kemudian jadi omongan, jadi lisan ya, omongan lisan. Oh, caranya itu nggak mesti harus sistematis, tapi intinya orang paham, renyah, bisa ditangkap maksud dan ininya oleh pendengar. Itu berarti literasi dia bagus juga. Berarti jadi selain nyerap yang didengar dan dibaca, terus kedua dia pandai mengekspresikan jadi pikiran, jadi perasaannya, itu literasi. Nah, mungkin nanti Mas Hari bisa tambahin dalam aspek ini apa aja komponennya, itu nanti Pak Mas Hari bisa singgung. Nah, itu pertama literasi. Jadi dan yang penting ketiga, selain kemampuan mengolah terus berekspresi, dia juga literasi itu menjadi sarana untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalau bahasanya Mas Hari, transformasi ya kan, mengubah sesuatu yang ada sekarang diubah menjadi sesuatu yang baru, tapi juga berguna, bermanfaat. Nah, itu juga kalau kemampuan literasi. Bill Gates atau Mark Zuckerberg yang bikin Facebook itu, dia memang waktu udah kuliah di Harvard, minta berhenti itu. Apaan nih, omong kosong nih kuliah ini, walaupun Harvard tahu sendiri tuh, prestigious, dia drop out aja. Tapi kan kemampuan anak ini sampai akhirnya bisa bikin Facebook, bukan berarti dia bodoh dalam literasi, sangat jenius. Justru karena jenius literasi itu dia pikir sekolah udah nggak penting. Nah, itu jadi akhirnya keluar, tapi dia bikin sesuatu Facebook, dia mengilhami bikin Instagram ya kan, medsos pada dasarnya, WhatsApp itu dari Zuckerberg di usia yang sangat muda. Artinya dia orang apa? Walaupun dia daya pendaya cipta, bukan sekedar jago bisnis ya, tapi daya ciptanya itu kan dari literasi. Dia banyak baca, walaupun dari teknologi mendukung, bahkan teknologi memantik sesuatu dari teknologi itu hal-hal baru muncul melalui internet, melalui komputer ya kan, segala macam. Nah, itu artinya kaitannya jadi literasi selain daya menangkap, daya mengekspresikan, daya mengubah juga melalui sarana literasi itu. Karena dengan membaca kita juga bisa terilhami kan, terinspirasi gitu. Nah, kedua kaitan teknologi. Memang teknologi yang kita pahami di penyakit bangsa kita sekarang ini, teknologi sesuatu yang available, yang udah tersedia. Jadi yang kepikiran itu cuman bagaimana aplikasi, bagaimana mengoperasikannya. Dia lupa bahwa orang-orang yang melahirkan teknologi itu kan mencipta. Dia seniman di bidang IT misalnya, di bidang komputer, di bidang industri. Dia seniman-seniman yang melahirkan lahan-lahan bisnis baru. Nah, itu yang kemudian menginspirasi entrepreneurship ya dalam bidang-bidang baru. Nah, di Global Future Institute, walaupun berawal dari sesuatu yang kecil-kecilan ya dulu, itu juga awalnya dari daya cipta gitu. Karena ketika awalnya kita minat ke perkembangan global, dunia internasional, tapi lama-lama tidak ada temuan gimana kalau geopolitik yang tadinya ditaruh di bawah karpet sama studi hubungan internasional, kita angkat yuk. Jangan ditaruh di bawah karpet sekedar pelengkap. Itu kan kalau di HI dulu, kalau saya kuliah begitu. Ya, ini harus ditarik dari karpet jadi sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, itu akhirnya menjadi subjek atau istilahnya disiplin ilmu sendiri yang kemudian mewarnai Global Future Institute sampai hari ini. Kebetulan telah Kori terakhir waktu ngoprek soal di web ya, katanya kalau geopolitik termasuk yang dominan itu ya. Iya. Nah, itu artinya kan bukan karena kita sengaja, itu karena kita fokus, jadi setiap mencari aspek geopolitik muncullah itu web itu, globalreview.com itu kan, misalnya kayak gitu. Nah, cuman sekarang ini seiring perkembangan digital yang makin pesat, bahkan nggak terduga dan nggak bisa diramalkan ya, ini jadi hal penting untuk dikembangkan seiring dengan kaum milenial, Gen Z maupun Y ini makin marak tuh. Nah, generasi Alpha, bahkan menurut penelitian kan 65% usia produktif itu antara 19 tahun sampai 35 lah katakan. Itu yang dominan di Indonesia sekarang. Nah, itu kan
nggak cuman harus menjadi orang-orang yang terampil, tapi ya kalau bisa inovatif, bikin hal-hal baru kan gitu. Kalau nggak, ya akhirnya kita walaupun gaji bisa 20-30 juta per bulan, tapi tetap tukang entah di bank, entah di sektor-sektor korporasi gitu. Tapi nggak inovatif. Makanya kan ada ungkapan, siapa deh, saya lupa namanya itu, tapi ingat betul gitu. Ada orang yang nyari gaji, padahal dia lupa, oh ini Jack Ma, dia bilang, yang perintis Alibaba. Dia nyari gaji, padahal yang harus dia cari itu lahan bisnis baru yang nanti 2 kali lipat dari gajinya gitu. Tapi yang berpikir, artinya kan ada sesuatu yang oke, awalnya boleh, tapi yang untuk sekedar profesional high kelas lah ya, tapi dalam perkembangannya harus bikin sesuatu dong, yang juga harus jadi bos dirimu sendiri. Nah itu Jack Ma buktikan, dari seorang guru bahasa Inggris tiba-tiba jadi boleh bilang kaisar di bidang IT, yang boleh bilang Silicon Valley ala Cina ya, walaupun nggak niru Amerika, tapi apapun dia aku itu diilhami juga, tapi kan dia bikin hal yang khas di Cina sendiri, dan itu teknologi, bahwa teknologi melahirkan juga perlu daya cipta, nggak hanya sekedar kemampuan aplikasi ya. Kalau itu kan kelas programmer ya di dalam web itu. Nah ini sekarang gimana teknologi? Teknologi itu kaitannya juga tektokan sama literasi, sama musik gitu kan. Karena nyambung, semua ada. Semua tuh ada nyambungnya, ada benang merahnya gitu. Nah, aku sih cuma mau sharing aja, apalagi sekarang kan kita udah mulai booming dengan AI, kecerdasan buatan. Nah itu banyak kepake banget untuk literasi, untuk musik terutama gitu kan. Nah itu keren banget. Cuma ada memang kelemahannya, kadang suka disalahgunakan sama oknum. Nah itu cuma ya kita yang punya positive thinking ya jangan kayak gitulah ya. Nah sekilas aku pernah cari info, ini AI ini sebenarnya dari zaman kapan sih? Ternyata dari tahun 1950 loh. AI itu udah mulai dibentuk. Jadi tahun 1950 tuh udah mulai ada penelitian AI, fokusnya sama logika dan pembelajaran mesin. Tuh, tahun 1950, gila kan? Jadi udah kepikiran. Udah kepikiran. Dan tahun 1980 mulai dikembangkan sampai tahun 2000-an, sampai sekarang mulai ada pengembangan-pengembangan yang lebih canggih lagi nanti ke depannya. Nah, kemajuan pesat ini buat aku ya secara pribadi, terutama kaitannya dengan anak-anak muda, anak-anak milenial, Gen Z, generasi Alpha. Kenapa enggak sih? Ayo kita bikin yuk kaitannya teknologi dengan literasi, dengan musik gitu. Kita kembangin, kita bikin konsep yang bagus buat menarik minat anak-anak muda. Untuk gimana caranya mereka punya kreativitas itu ada peluangnya, ada wadahnya gitu. Nah, sekarang aku coba mau tanya sama Mas Hari mengenai literasi. Kira-kira apa nih? Ada ide-ide apa, Mas? Monggo. Oke, terima kasih. Hemat saya tuh literasi paling tidak ada 5 hal yang perlu kita kembangkan gitu. Pertama, tadi udah disebutkan tentang teknikalitas teknologi, karena global standarisasi yang ada di global itu, teknikalitas teknologi itu udah menjadi suatu yang menjadi salah satu penggerak dari peradaban yang tadi Mas Hendra bilang. Yang kedua pastinya ada perekayasaan. Kita belajar tentang rekayasa, ya ada numerikal, kan ada leksikal bahasanya. Merekayasa di satu aspek ada tentang numbers, angka-angka itu yang bikin AI, bikin pasti dengan angka-angka, coding ya mathematics. Ada yang leksikal bahasa, kita dengan membaca menulis itu leksikal dengan bahasa, ada bahasa pemrograman, ada bahasa gitu. Nah itu di satu aspek yang menggerakkan secara sosial, yang menggerakkan juga alam ini juga ditaklukkan, didamaikan, ini kan dengan yang semacam itulah, perekayasaan itu. Ya kita teknologi yang berkembang untuk mengklasifikasi, untuk menggerakkan alam secara lebih baik gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga pastinya tadi udah disebutkan tentang matematika, tentang perhitungan-perhitungan, tentang itu juga bagian dari literasi yang harus kita kembangkan ke depan gitu. Juga tadi
Kenapa kita memilih kata telisik? Sebetulnya karena telisik itu inti dari intelligence memang, ya kan? Telisik itu adalah seperti Zuckerberg mentelisik teknologi ke depan, masa depan, future, future. Yang dia membaca kode-kode yang akan terjadi, apa yang akan terjadi gitu kan. Itu dari kata telisik. Nah, forecasting. Telisik itu kenapa juga kita gunakan musik? Karena musik itu salah satu industri budaya yang paling maju, yang menggerakkan juga ya film, semua menjadi suatu kesatuan yang termasuk juga multimedia yang lain-lain itu menjadi tergerak dengan ininya dengan musik itu. Dan musik itu juga kalau saya bahasanya mungkin ada epicnya, ada keindahannya ya, arts ininya apik dan asyik gitu. Jadi asyik itu artinya dia enak didengar, ya kan? Dia apik itu dia secara teknologi, secara seninya, secara ini dia apik gitu karena musisinya juga aransemennya bagus gitu. Dan asyik itu, epic itu membawa perubahan bagi bangsa ini untuk menjadi lebih serius, bukan lebih serius, lebih ya ini juga bagian dari ada peradaban musik gitu. Jadi membuat musik itu menjadi menggerakkan kita untuk lebih kreatif, lebih berkreasi, lebih baik gitu di semua bidang gitu. Nah itu jadi itulah terakhir seni, kecerdasan atau literasi tentang seni tadi yang terakhir. Literasi buat kita membangun peradaban bersama yang tadi disebutkan, kita membuat dapur bersama yang lebih iya. Dan kita di tahun ke-17 ini dalam skema telisik itu semua berbasis teknologi. Artinya kita menjadi konsultan untuk teknologi ke depan GFI. Teknologi teknikalitas. Kita membangun hal-hal teknis yang kita bisa konsultasikan. Nanti mungkin kita akan bangun RF Consulting Group untuk teknikalitas di bidang bisnis. Juga ada literasinya, pastinya kita membuat tulisan-tulisan, buku, kajian-kajian, itu bagian dari literasi untuk lebih mendalamkan dan membuat itu menjadi lebih edukasi umum, publik edukasi itu menjadi lebih baik ke depannya, terutama untuk membaca global future itu sebetulnya lebih baik. Dan terakhir musik sebagai kajian yang tak pernah selesai gitu. Artinya penyemangat jiwa. Artinya kita ada bumbu-bumbu yang membuat teknologi dan literasi itu menjadi di GFI sebagai lahan bisnis atau lahan usaha kita ke depan. Jadi kita basisnya teknologi, R&D itu kan research and development itu teknologi. Semua pelayanan kita basisnya R&D, apapun yang kita konsultasikan, apapun yang kita bangun secara bisnis itu basisnya R&D teknologi, kemudian bangun literasinya untuk membuatnya menjadi rekaman-rekaman yang menjadi dikompil dan menjadi ya semacam memorable ya, dan sesuatu yang kita serahkan ke legacy kepada generasi penerus kita. Dan terakhir kita enjoy hidup ini dengan seni, dengan sesuatu yang musik. Jadi mungkin telisik itu menjadi skema bisnis GFI ke depan. Iya, kalau menyambung omongan dari Mas Hari tadi soal musik sebagai penyemangat dan untuk kedepannya untuk menjadi bekerja untuk lebih baik. Contoh satu-satu, munculnya musik blues. Munculnya musik blues itu ketika terjadi perbudakan di Amerika. Para dalam perbudakan itu mereka mengaspirasikan itu dengan musik. Dia mengekspresikan dengan musik bagaimana kekecewaan mereka, bagaimana kesakitan mereka ketika mereka ditindas segala macam. Ya mereka mengekspresikan dengan musik. Dengan mereka bermusik, mereka menjadi semangat untuk bagaimana mereka untuk mencoba melawan sistem perbudakan yang terjadi pada saat itu. Yang sebenarnya ini juga nggak terlalu banyak di blow up di dunia tentang perbudakan di Amerika. Hingga muncullah musik blues ini menjadi salah satu
tempat untuk mereka konsolidasi untuk membangun kekuatan bagaimana semangat mereka untuk harus merdeka. Nah, ini hanya sebagai salah satu contoh bagaimana kita untuk berkreasi karena akibat dari tekanan-tekanan. Ya kayak Mas Hari bilang bagaimana kita harus bergembira, bersenang, segala macam apa. Ya memang semua harus melalui dengan musik, tapi dengan satu ideologi dan keinginan yang kita mau. Itu bisa mewujudkan seperti itu. Bicara lagi tentang teknologi, masuknya MIDI di Indonesia itu pertama kali yang saya tahu itu Faris RM pernah melakukan itu. Dengan lagu Sakura itu hanya dengan satu orang dengan memainkan keyboard, itu memainkan seluruh alat musik yang ada. Itu pertama kali. Nah inilah kemajuan teknologi ini bisa menjadi satu hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Kadang pada akhirnya pemusik-pemusik ini menjadi kurang kreatif karena sudah ada satu alat, satu bentuk dan teknologi yang lebih maju. Mereka tidak bisa untuk berekspresi atau mengekspresikan diri melalui musik yang mereka buat. Bukan mencoba untuk menilai atau coba untuk melihat, tapi masuk era 2000-an ini agak terjadi kekendoran dalam dunia musik sebenarnya. Syair-syair yang mereka buat itu tidak seperti membumi, seperti syair-syair seperti ya pendahulu mereka kayak aransemennya, kayak syairnya kayak Benyamin, kayak band, terus dan lain-lain, dan bahkan mungkin Iwan Fals sekalipun, dan mungkin yang nggak terkenal kayak Mas Hatta Baret dan lain-lain. Seperti Gomblo almarhum yang dia menciptakan lagu gebiar itu sangat membumi. Ketika masuk dalam era masuk 2000-an, ini seperti hilang ruh dalam syair-syair yang mereka ciptakan. Ini yang harus dipacu lagi, harus dibentuk lagi lewat teknologi, lewat literasi yang ada, mereka kumpulkan bagaimana mereka menciptakan musik. Contoh yang saya pernah tahu, ketika Kantata Takwa itu latihan, sebelum mereka tampil, almarhum Indi Sisri itu bermain musik, bermain drum dengan diiringi kodok di tengah sawah pada saat malam hari. Bagaimana beliau itu bersinergi dengan alam, dengan menciptakan satu karya. Ini yang sudah sangat jarang dan hilang saat ini gitu. Mereka hanya bicara tentang cinta dan lain-lain, sakit hati. Mereka tidak bicara tentang global, bagaimana kehidupan masyarakat, bagaimana kehidupan sosial, bagaimana tentang kehidupan ke depan ini, bumi ini nanti seperti apa. Ini sudah hampir hilang. Hanya ada beberapa grup musik yang masih juga intens melakukan itu, ya seperti ya pemusik-pemusik underground lah, kayak SID, Marginal, atau Suckerhead, atau yang lain. Itu mereka masih mempertahankan itu sebagai semangat mereka untuk sebuah pembaruan. Itu, mungkin Mas Hendrajit juga lebih bisa untuk meng-create lagi seperti apa tentang tiap-tiap zaman yang terjadi dalam segi geopolitiknya. Terima kasih. Ya, saya sambung kembali. Jadi nggak apa-apa. Tadi Mas Hari menyinggung soal gairah dan antusiasme di musik, itu poin yang bagus sekali ya. Karena saya jadi ingat Albert Einstein. Ini kan ilmuwan, dan dia ini walaupun akhirnya jadi bapak fisika, tapi sebetulnya dia matematikawan ya. Dia membuat ungkapan yang menarik. Tanpa gairah dan antusiasme tidak akan ada fisika dan matematika. Nah, ini kan menarik karena ini kan ilmu nalar, ini ilmu olah pikir, tapi kan dia bicara tentang antusiasme dan bicara tentang gairah. Jadi artinya itu dulu yang penting. Nah, itu memang sarana pemantiknya bisa salah satunya musik, tapi memang nggak hanya musik sebenarnya, tapi bisa juga di sastra, di apa tuh namanya, ya sastra dalam arti yang fiksi ya, karya-karya fiksi itu kadang-kadang mengilhami juga. Tadi malam saya kebetulan baca karena pas ke toko lawas di Kuningan ada novel
yang menarik menurut saya, itu yang walaupun ini semi antara buat anak-anak tapi juga saya kira buat orang dewasa juga. Jadi di cerita itu ada seorang yang berprofesi yang kalau untuk zaman sekarang ini saya kira profesi yang perlu dipertimbangkan, dokter buku. Jadi rupanya dia kalau ada buku-buku yang udah mulai terkelupas, jilidnya udah apa, itu dia kayak dipanggil tuh untuk reparasi gitu jadi. Tapi yang menarik dalam alur cerita ini, yang antara ngeri-ngeri sedap, itu si tokohnya yang panggilannya Mo ini, itu bisa apa yang dia baca itu tokohnya bisa keluar dari buku. jadi kan ya itu kalau yang pas bagus oke ya, tokoh protagonis, giliran yang penjahat tuh apa. Tapi itu simbolik saya kira, artinya hal-hal yang kita bisa belajar dari temuan-temuan baru kadang-kadang dari novel beginian. Nah, selain musik itu salah satunya saya bicara sastra. Percaya atau tidak percaya, Mahatma Gandhi yang jadi bapak pendiri bangsa India itu tertarik 1-2 buku dari sastrawan Rusia namanya Tolstoy. Lalu yang menarik juga, Lenin itu malah sempat terpantik oleh satu novel yang untuk kelas Rusia era itu belum termasuk sastra. Hitungannya ya agak lebih bagus sedikit dari Picisan lah. Tapi itu mengilhami betul si tokoh dan dia baca itu, yang sebenarnya dia ambil waktu dia datang di kos-kosannya kakaknya yang waktu SMP. Alah, nih buku apa ini jangan-jangan emang sama anehnya sama abang gue ini gitu. Dia pikir itu kan tokoh aktivis ya, kakaknya itu dianggap aneh gitu karena dia waktu itu masih normal. Lenin itu SMP, dia cuma datang ke kakaknya sekedar nginep 2-3 hari di kosnya, tapi satu saat akhirnya dia tewas karena ikut terseret ke aksi terorisme di melawan Kaisar Rusia. Nah, waktu meninggal kan dia serah-serahan barang-barang di kosan itu. Nah, salah satunya buku yang dia baca waktu SMP. Kejadian ini boleh bilang 7 tahun setelah dia pertama lihat buku itu waktu masih SMP. Dia berarti udah 24 ya waktu itu, waktu kakaknya tewas. Nah, dia awalnya hanya tertarik, kakak gue apa yang ada di kepala waktu baca buku ini, pasti aneh dan sama anehnya sama kakak gue. Tapi rupanya waktu dia baca kepincut itu ada tokoh di dalam itu yang akhirnya kalau di dalam jargon Lenin kan ya, what has to be done, apa yang harus dilakukan, itu jadi judul buku dan jadi mantra di dalam kampanye gerakan dia yang akhirnya tahun 17 bisa meruntuhkan kekaisaran Rusia yang di akhirnya komunisme di Rusia tahun 17, revolusi Bolshevik. Itu dari karya sastra atau karya buku-buku yang sifatnya fiksi atau bisa juga non fiksi tapi mempengaruhi dan akhirnya mengubah hidup seseorang. Nah, itu karena artinya apa? Karya sastra itu kalau bisa mengilhami ini. Nah, itu kayaknya waktu saya baca yang belum tamat ini, yang kemarin di Kuningan saya beli itu bisa dan akhirnya si bapak itu nurun ke anaknya juga bisa ngeluarin tokoh dari buku itu. Tapi itu kan simbol bahwa itu bisa jadi kenyataan loh, kira-kira gitu. Ini kan walaupun fiksi, hati-hati yang lo baca itu bisa jadi kenyataan gitu, bisa jadi doa gitu. Atau bahkan kalau dalam istilah itu kan selain doa kan ada yang namanya afirmasi. Bahkan ada yang bilang afirmasi itu lebih dahsyat daripada doa. Kalau doa kan berkeinginan tapi gimana yang nggak ada jadi terwujud. Tapi kalau afirmasi bisa seolah-olah sudah terjadi, sudah ini. Nah, itu karena dari karya-karya itu baik fiksi ataupun non fiksi. Nah, itu simbolnya di kemarin itu. Kalau nggak kan kayal banget ya apa di buku bisa keluar dari buku ya. Tapi itu something inspiring ya untuk mengubah. Nah, itu kaitan untuk menambahkan yang tadi Mas Hari bilang, antusiasme dan gairah memang bisa dari musik, dari seni, bahkan lukis. Nah, nanti di acara besok insya Allah kalau nggak ada halangan, paling nggak ada satu pelukis yang mungkin cukup tenar tapi belum masuk dalam kategori yang rating atas ya, tapi sudah mulai ini dan pernah pameran di Pusat Kebudayaan Prancis juga yang rencananya nanti Kori dan teman-teman baru Januari ya. Tapi ini Mas Giri kalau nggak salah 2 tahun yang lalu pernah di TV atau Pusat Kebudayaan Prancis yang di Jalan Wijaya itu, Mas Giri Basuki. Nah, itu dia janji mau datang, bahkan juga mau ngajukan pikiran. Itu kan dari perspektif berarti perupa ya, sebagai
melukis. Nah, tapi nanti kan ada Mas Halim di musik, tapi juga usahakan nanti yang lain bisa mewarnai juga, selain yang juga nggak kalah penting tentunya dari literasi. Saya kira kalau untuk gambaran praseminar tentang tema sudah tergambar ya, tapi kalau ada yang mau ditambahkan, Tambah satu lagi. Kenapa telisik itu teknologi, literasi dan musik itu ada relasi dengan pelayanan di depan. ya. Telisik teknologi itu terkait dengan solusi yang ingin kita tawarkan di GFI berbasis teknologi. Solusi yang ke literasi itu terkait dengan kompetensi di sini. Kita mau ada yang pendidikan, pelatihan, yang intinya literasi itu terkait dengan kompetensi kapasitas. Dan yang terakhir musik. Kenapa musik itu relasi dengan waktu? Tadi Mas Ali bilang dari zaman ke zaman musik itu punya dimensi waktu. Jadi ada dimensi solusi, ada dimensi kompetensi, dan ada dimensi waktu. Dan itu yang menjadi bahasan dari atau yang akan kita suguhkan menjadi ya baik itu publik edukasi, baik itu pelayanan di area consulting nantinya, baik di semua yang kita lakukan di sini itu basisnya adalah solusi dan kapasitas atau kompetensi dan waktu yang efisien dan efektif. Saya kira itu Mas. Iya. Ingat soal jasa pendidikan dan pelatihan ini, saya minta tanggapan Kori ini kaitan dengan ide salah satu mitra strategis GFI juga namanya Mas Joko Kuntono. Kalau nggak salah sempat japri Kori tentang mengusulkan bagaimana kalau bikin pendidikan geopolitik buat kaum profesional eksekutif perusahaan (CEO), tapi nggak tertutup kemungkinan saya kira ke komponen-komponen masyarakat lain termasuk di seni budaya. Itu gimana tanggapannya? Untuk yang usulan itu sudah kami tampung dan memang akan didiskusikan lebih lanjut after this ya kan. Mungkin nanti kita update lebih lanjut ya Mas. Tapi itu menarik sih, menurut aku itu menarik dan menjadi peluang yang sangat bagus khususnya untuk Global Future Institute ke depannya untuk lebih menjadi leader ya buat anak-anak muda ke depannya. Leading role ya. Yes, thank you Mas. Ya, saya kira itu aspek penting karena memang di dalam literasi sendiri salah satunya kan dibentuk orang, terutama orang per orang maupun sebagai masyarakat itu dibentuk oleh kondisi geografis di mana dia tinggal. Nah, itu juga membentuk bukannya keterampilan literasinya tapi juga kualitas-kualitas yang menyertai penguasaan literasi itu tadi, termasuk sejauh mana literasi itu bisa mengilhami dirinya untuk bikin hal-hal baru misalnya kan, atau ide-ide baru, bahkan juga memantik daya cipta untuk di bidang-bidang bukan hanya di seni budaya tapi juga di industri, di pertanian, bahkan di juga di bidang iptek ya kan. Nah, itu semua memang dari literasi yang kemudian bisa terjabar di seni budaya ya, termasuk musik dan juga di teknologi. Saya kira cukup dulu ya untuk ini, selebihnya ini sekedar anggap aja semacam panduan supaya nanti kalau yang entah sadar atau tidak yang para undangan yang udah kita undang itu nonton ini bisa, oh iya berarti saya masuk fokus aja ke sini jadi udah nggak masuk ke ruang gelap. jadi semacam kayak tor untuk supaya masuk ke ruang terang ya, bukan ke ruang gelap. Saya kira terima kasih Mas Hari, Mas Halim, Mbak Kori. Sampai ketemu hari Kamis 24 Oktober jam 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.